Selamat pagi, Bapak dan teman-teman sekalian. Kami dari meja 2, kami akan melakukan role-play tentang perbandingan antara obat bezafibrate dan gempiprozil untuk pertimbangan digunakan di rumah sakit. Baiklah, saya akan memperkenalkan peran yang akan dimainkan. Yang pertama itu ada moderator, saya sendiri Yusi Natalia, kemudian ada dokter 1 dari Navatika, juga sebagai ketua dari rapat, kemudian ada dokter 2, Robert Melkianus, ada apoteker 1, Z. Ari Parabang yang juga sebagai wakil ketua, kemudian ada apoteker 2, Jevi Tantriono yang juga sebagai sekretaris, kemudian ada apoteker 3, Marcelina Gianella, dan perawat Melania Ruga. Baiklah, kita langsung saja mulai role play pada pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta rapat. Sebelumnya perkenalkan saya Yusi Natalia sebagai moderator pada rapat PFT ini di Rumah Sakit Harapan Kasih yang akan memimpin rapat pada siang hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baiklah, rapat pada pagi hari ini akan kita mulai. Terima kasih mengucapkan untuk kesediaan Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri rapat PFT ini, tepatnya pada hari Kamis 22 Oktober 2020. Untuk memulai rapat pada siang hari ini, marilah kita awali dengan berdoa agar rapat kita berjalan dengan lancar. Doa dipersilakan. Doa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan agenda rapat kita. Jadi agenda rapat kita yang pertama itu ada pembukaan yang berisi doa pembukaan dan sambutan dari ketua panitia PFT. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau rapat. Diskusi atau rapat ini nanti berisi tentang pemaparan terkait keamanan dan efektivitas antara obat bezafibrate dan gemcitabine pada pasien dislipidemia. Kemudian yang terakhir akan ada penutup dari pembacaan hasil dan kesimpulan pada rapat kali ini serta doa penutup. Berikutnya langsung saja kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Panitia kepada Dr. Terina. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi Bapak Ibu dokter, apoteker, dan juga perawat yang sudah berkenan hadir pada rapat pagi ini. Seperti yang telah disampaikan tadi, pada rapat kali ini kita akan membahas mengenai pertimbangan pemilihan obat untuk penyakit dislipidemia antara obat bezafibrate dan obat gemfiprozil yang akan disediakan di rumah sakit ini tentunya. Dengan melihat pertama keamanan, kedua efektivitas, dan ketiga keterjangkauan harganya. Adapun luaran yang diharapkan antara lain, pertama itu bagi tenaga kesehatan, yaitu dapat memahami terkait keamanan dan efektivitas dari penggunaan bezafibrate dan gemfiprozil pada pasien dislipidemia. Yang kedua, bagi pasien tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lewat pemilihan terapi yang tepat dan juga kesejahteraan pasien dengan meningkatkan cost effectiveness. Yang ketiga, bagi rumah sakit ini sendiri yaitu untuk dapat memformulasikan kebijakan tentang evaluasi, seleksi, dan terapi obat yang digunakan di rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya harap rapat kali ini dapat menghasilkan keputusan yang terbaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Derina atas kata sambutannya. Baiklah, sekarang kita langsung saja kita masuk di rapat dan diskusi terkait dengan obat bezafibrate dan gemfiprozil ini. Waktu dan tempatnya yang pertama saya silakan untuk Dr. Robert. Oke, terima kasih moderator. Jadi baik, kita langsung aja ya. Terkait dengan obat bezafibrate dan gemfiprozil ini, kira-kira bagaimana ya pendapat apoteker atas pemilihan obat ini? Silakan. Terima kasih. Dapat
dapat menanggapi pertanyaan dari Dr. Robert? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menanggapi mengenai obat gemfibrozil dari sisi efektivitasnya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, dikatakan bahwa gemfibrozil secara signifikan dapat menurunkan trigliserida rata-rata dan meningkatkan HDL pada populasi anak-anak dengan hipertrigliseridemia primer. Pengobatan gemfibrozil disertai dengan tingkat efek samping yang rendah. Efek samping yang umumnya terjadi adalah ketidaknyamanan atau nyeri perut. Tetapi tidak ada pasien anak yang melaporkan gejala ini. Pada penelitian yang dilakukan oleh Bex PW et al. Menunjukkan bahwa efektivitas gemfibrozil lebih kurang efektif dibanding bezavibrat, baik dalam menurunkan total kolesterol maupun trigliserida. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh mean ratio after dibagi before treatment menunjukkan penurunan total kolesterol lebih baik pada terapi dengan bezavibrat dengan nilai rasio 0,76 dibandingkan dengan gemfibrozil yaitu 0,86. Dan pada penurunan trigliserida, bezavibrat lebih baik dengan nilai rasio yaitu 0,54, sedangkan gemfibrozil yaitu 0,65. Sekian dari saya. Lalu bagaimana ya tentang efektivitas dari bezavibrat tadi? Baik dok, secara garis besar menurut sumber yang saya baca, saya lebih memilih obat bezavibrat karena dapat menurunkan kadar trigliserida sekaligus meningkatkan kadar HDL. Menurut literatur dikatakan juga bahwa manfaat jangka panjang bezavibrat lebih besar di antara pasien dengan hipertrigliseridemia, yaitu pengurangan risiko kematian sekitar 25%. Bezavibrat dan gemfibrozil itu merupakan golongan fibrat. Semua fibrat adalah reseptor yang diaktifkan oleh proliferator peroksisom alfa dengan kemampuan untuk meningkatkan oksidasi asam lemak di hati dan otot serta mengurangi laju lipogenesis hati, sehingga mengurangi sekresi trigliserid lipoprotein densitas sangat rendah. Efek penting lainnya yaitu peningkatan kadar HDL, aktivitas lipoprotein lipase, ukuran partikel LDL, dan penurunan konsentrasi apolipoprotein. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya, Apoteker Jeffrey. Kemudian jika dilihat dari keamanan kedua obat tersebut, bagaimana pertimbangan dari apoteker? Baik dok, menurut artikel penelitian yang dilakukan oleh Kolpekot et al. Didapatkan hasil bahwa penggunaan bezavibrat pada pasien yang mengalami gangguan fungsi ginjal maka harus lebih dipertimbangkan lagi. Bahkan disarankan jangan diberikan bezavibrat dok. Dan juga pada penelitian yang dilakukan oleh Bex PW et al. Menunjukkan bahwa gemfibrozil secara signifikan lebih sering muncul reaksi yang tidak diinginkan atau efek samping dibandingkan dengan obat bezavibrat, yaitu untuk gemfibrozil dari 139 pasien yang muncul efek samping pada 17 pasien, sedangkan pada bezavibrat lebih sedikit yaitu 7 pasien dari 130 pasien. Oke, baik, terima kasih kepada Apoteker Anel atas tanggapan dan jawabannya. Kemudian saya juga ingin bertanya, jika dilihat dari keterjangkauan harganya, bagaimana ya pertimbangannya? Berdasarkan literatur yang kami dapat, dok, diketahui bahwa harga obat bezavibrat lebih mahal dibandingkan obat gemfibrozil. Baiklah, terima kasih untuk semua pemaparannya. Kemudian kepada perawat, apakah saya ingin menambahkan atau menanggapi terkait aturan pakai kedua obat tersebut. Jadi untuk gemfibrozil diminum 2 kali sehari, yaitu 30 menit sebelum sarapan dan 30 menit sebelum makan malam. Sedangkan bezavibrat diminum 3
3 kali sehari sesudah makan. Baik, terima kasih kepada perawat Melan. Kemudian, apakah masih ada tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Oh iya, saya ingin bertanya juga kepada apoteker sekalian terkait hasil diskusi dan analisis ini. Kira-kira kesimpulan kesimpulan terapinya yang lebih direkomendasikan itu seperti apa ya? Baik dok, dari hasil analisis dan diskusi, kesimpulannya dari apoteker, kedua obat tersebut dapat diberikan. Namun untuk terapi Bezavibrat lebih direkomendasikan karena memiliki efektivitas yang lebih baik dibanding Gemfibrozil. Namun untuk pasien dengan kondisi khusus seperti gangguan ginjal, Bezavibrat masih perlu dipertimbangkan sehingga lebih direkomendasikan untuk diberi alternatif terapi yaitu Gemfibrozil. Kemudian dari sisi cost effectiveness-nya juga lebih tinggi Gemfibrozil, sehingga jika pasien meminta untuk diberikan Gemfibrozil, kita dapat memberikan Gemfibrozil. Seperti itu, dok. Baik, terima kasih Profesor. Apakah ada tanggapan lagi dari dokter dan perawat? Saya setuju dengan rekomendasi apoteker Z. Cukup bagus. Untuk dokter Saya juga setuju. Baiklah, apakah masih ada pertanyaan lagi kira-kira? Tidak ada. Cukup. Jika sudah tidak ada yang didiskusikan lagi, kita masuk ke acara penutup. Jadi, kesimpulan dari hasil rapat kali ini bahwa semua tenaga kesehatan telah setuju untuk merekomendasikan Bezavibrat, namun pada kondisi khusus seperti gangguan ginjal, maka akan diberikan Gemfibrozil sebagai alternatif. Sekian kesimpulan rapat pada pagi hari ini. Bila ada salah kata maupun pengucapan selama rapat ini, saya mohon maaf. Sebelum mengakhiri rapat hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Saya akan memimpin doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian rapat PFT hari ini. Selamat pagi dan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.